Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mata kuliah Kebijakan Publik Administrasi 3 yang beranggotakan Alfandi Arif Nugroho, Danang Yoga Effendi, Masal Danata Oktaviandani. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang proses kebijakan publik. Pengertiannya ialah proses analisis ini adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual. Lalu ini adalah berikut gambaran yang menunjukkan proses kebijakan publik yang dikemukakan ahli William N. dan 38. 1. Fase penyusunan agenda. Karakteristiknya, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama. Ilustrasinya, legislator negara dan co-sponsornya menyiapkan rancangan undang-undang, mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui, atau rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih. Nomor 2. Fase formulasi kebijakan. Karakteristik dari fase ini ialah para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif. Ilustrasinya, peradilan negara bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar, seperti SAT, dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung biasa terhadap perempuan dan minoritas. Nomor 3, ada fase adopsi kebijakan. Karakteristik alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif. Konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Ilustri, dalam keputusan Mahkamah Agung pada kasus Roe v. Wade tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi. Di nomor 4 ada fase implementasi kebijakan. Karakteristik kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Ilustrasi, bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakita yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak. 5. Fase penilaian kebijakan. Karakteristik unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan undang-undang dan pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. Ilustrasi, kantor akuntansi publik memantau program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan atau dalam kurung AFDC untuk menentukan luasnya penyimpanan atau korupsi. Sementara itu, dalam pandangan Ripley, tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut. Penyusunan agenda dengan hasil agenda pemerintah, diikuti formulasi dan legitimasi hasil kebijakan. Diperlukan implementasi kebijakan dengan hasil tindakan kebijakan, dan diperlukan evaluasi terhadap implementasi kinerja. Tindakan kebijakan juga mengarah ke kinerja dan dampak kebijakan. Dengan kinerja dan dampak kebijakan,
juga diperlukan ke evaluasi terhadap implementasi kinerja dan membuat kebijakan baru. Tahap penyusunan agenda kebijakan. Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, membangun persepsi di kalangan stakeholder bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elit politik bukan dianggap sebagai suatu masalah. Yang kedua, membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya. Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan. Pada tahap ini, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan. Kemudian, berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Tahap implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi, sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik. 4. Tahap evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Tindakan implementasi kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan yang memperluas proses berikutnya, yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil. Pakar kebijakan publik James Anderson dalam bukunya yang berjudul Public Policy Making menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut. 1. Formulasi masalah atau problem formulation. Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah? 2. Formulasi kebijakan atau formulation. Bagaimana pengembangan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dan dalam formulasi kebijakan? Tentuan kebijakan atau adoption. Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa saja yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang akan ditetapkan? 4. Implementasi atau implementation. Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan? Selanjutnya, evaluasi atau evaluation. Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan? Apakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan? Michael Howlett dan M. Rames, sebagaimana yang dikutip Subarsono 41, menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari 5 tahapan sebagai berikut. 1. Penyusunan agenda atau agenda setting. Ya, ini suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah. Formulasi kebijakan atau policy formulation, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Pembuatan kebijakan atau decision making, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau
tidak melakukan suatu tindakan. Implementasi kebijakan atau policy implementation, yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. 5. Evaluasi kebijakan atau policy evaluation, yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.